Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivina Aunasania Ramadhani dengan nomor NIM 24070160003. Di sini saya akan membahas tentang perubahan perkembangan dan masalah pada masa dewasa akhir dengan studi kasus hubungan dengan keluarga, konflik perkawinan, dan masalah kesehatan. Langsung saja, apa sih masa dewasa akhir itu? Masa dewasa akhir adalah tahap perkembangan manusia yang dimulai sekitar usia 60 tahun ke atas, ditandai dengan berbagai bentuk perubahan fisik, seperti psikologis dan sosial yang signifikan. Pada tahap ini, seseorang biasanya telah pensiun dari pekerjaan dan mengalami penurunan kondisi kesehatan dan mulai menghadapi isu-isu seperti kemunduran fungsi tubuh, kehilangan pasangan atau teman, serta refleksi terhadap kehidupan yang telah dijalaninya. Nah, selanjutnya ada perubahan perkembangan. Perubahan perkembangan ada dua. Yang pertama, perubahan fisik. Perubahan fisik itu penurunan fungsi organ tubuh, penurunan energi, penyakit kronis, dan perubahan penampilan fisik seperti organ-organ kayak jantung dan paru-paru mulai nggak sekuat dulu, dan dampaknya menjadi gampang capek, ngos-ngosan, dan butuh waktu lebih lama buat pulih. Penampilan juga mulai berubah, kayak rambut yang mulai memutih, kulit mulai keriput, dan badan bisa makin kurus atau membungkuk. Semua itu bagian dari proses penuaan yang wajar. Nah, yang kedua ada perubahan kognitif dan emosi. Penurunan daya ingat, kemampuan pemecahan masalah, dan kecepatan pemrosesan informasi. Dan lansia juga bisa menjadi lebih tenang dan bijaksana. Namun, kehilangan pasangan atau teman bisa memicu kesepian, kecemasan, hingga depresi. Intinya, secara kognitif, lansia udah nggak secepat dulu pemikirannya dan suka lupa-lupa, kayak tiba-tiba lupa naruh barang atau nama orang. Tapi secara emosi, mereka cenderung jadi lebih sadar, kalem, dan bijak karena udah ngalamin beberapa banyak hal di masa lalu. Tapi walaupun gitu, kalau semisal mereka kehilangan orang terdekat, bisa muncul rasa kesepian, cemas, atau bahkan bisa sampai depresi juga. Nah, selanjutnya ada perubahan psikososial. Perubahan psikososial itu ada beberapa. Yang pertama ada hubungan keluarga. Intinya buat lansia, hubungan sama keluarga itu penting. Mereka bisa ngerasain kayak disayang, diperhatiin, dan gak sendirian. Kalau keluarganya sering ngajak ngobrol atau sekedar main ke rumah, mereka bisa jadi lebih bahagia dan semangat. Tapi kalau semisal sering ditinggal atau jarang diajak komunikasi, bisa bikin mereka jadi sedih dan ngerasa kesepian. Nah, yang kedua ada identitas dan makna hidup. Intinya di masa tua, orang mulai sering mikir tentang hidupnya, kayak udah ngapain aja dan bangga sama apa yang udah mereka lakukan di masa dulu. Atau mungkin nyesal soal apa. Mereka juga pengen hidupnya punya makna, pengen diingat sebagai orang yang berguna atau pernah ngelakuin hal berharga. Kalau ngerasa hidupnya berarti, biasanya jadi lebih tenang. Tapi kalau banyak penyesalan, bisa bikin ngerasa gagal atau nggak puas. Nah, yang terakhir ada keterlibatan sosial. Intinya, di usia tua ini banyak orang jadi makin jarang bersosialisasi, padahal penting banget biar gak kerasa kesepian. Kalau mereka sering diajak ngobrol, kumpul keluarga, atau ikut kegiatan bareng, itu bisa bikin mereka lebih bahagia dan semangat. Tapi kalau dibiarkan sendiri terus, bisa bikin stres, sedih, bahkan bisa sampai depresi. Makanya dorongan dari orang sekitar, terutama dari keluarga, itu penting banget. Nah, selanjutnya ada studi kasus masalah dengan keluarga, lebih tepatnya pada konflik perkawinan. Selama puluhan tahun, Pak Taufik dan Bu Wulan menjalani kehidupan rumah tangga dengan peran yang jelas. Pak Taufik fokus bekerja sebagai guru dan Bu Wulan mengurus rumah tangga dan anak. Mereka sibuk dan jarang punya waktu untuk berdua. Hubungan berjalan tanpa banyak konflik besar, meskipun tidak terlalu romantis atau ekspresif. Setelah anak-anak dewasa dan memiliki keluarga masing-masing, rumah menjadi sepi. Situasi berubah drastis ketika Pak Taufik pensiun. Ia kini menghabiskan waktu di rumah tanpa aktivitas berarti, lebih banyak duduk menonton televisi, membaca koran, atau tidur siang. Bu Wulan yang masih aktif merasa jenuh dan ingin mengisi waktu dengan ikut kegiatan ibu-ibu lansia, atau bahkan mulai jualan makanan ringan untuk tambahan penghasilan.
Nah, intinya pada masalah kasus ini, setelah anak-anak pada dewasa dan Pak Taufik pensiun, banyak perubahan yang terjadi. Ada yang dari fisik, otak, perasaan, sama hubungan sosial mereka. Contohnya, pada perubahan fisik, Pak Taufik yang dulu aktif banget ngajar, sekarang lebih sering duduk, nonton TV, atau tidur siang. Ini wajar karena di usia tua, energi dan stamina biasanya turun. Dan perubahan kognitif dan emosinya, yang pertama, Pak Taufik bisa jadi merasa bosan dan kehilangan tujuan hidup setelah pensiun, yang bikin dia nggak terlalu aktif secara mental dan emosi. Dan Bulan masih semangat cari kegiatan lain kayak ikut kegiatan ibu-ibu lansia atau jualan makanan. Ini nunjukin dia tetap merasa hidupnya ada makna dan nggak gampang ngerasa kosong. Dan perubahan psikososialnya, Pak Taufik setelah pensiun mungkin ngerasa kayak kesepian dan gak ada peran lagi. Itu bikin dia jadi lebih banyak di rumah dan kurang interaksi sama orang. Bulan malah tetap cari cara buat tetap aktif dan terhubung sama orang lain, kayak semisal ikut arisan atau jualan biar ngerasa bermanfaat. Intinya perubahan fisik, kognitif, emosional, dan sosial itu ngaruh banget ke kehidupan lansia. Pak Taufik mulai ngerasa terisolasi setelah pensiun, sementara Bulan tetap aktif dan cari cara buat ngerasa hidupnya berarti. Jadi penting banget buat lansia tetap terlibat dalam aktivitas sosial biar tetap sehat dan bahagia. Nah, studi kasus yang kedua yaitu dengan masalah kesehatan. Bu Lastri berusia 72 tahun, seorang janda sejak usia 67 tahun. Tinggal bersama anak perempuannya bernama Dinda 42 tahun dan dua cucunya Raka 12 tahun dan Nina 9 tahun di kota kecil di Jawa Tengah. Semenjak ditinggal wafat oleh suaminya, Ibu Lastri memilih untuk meninggalkan rumah lamanya di desa dan tinggal bersama Dinda. Sebagai orang tua yang terbiasa mandiri dan aktif, Ibu Lastri enggan hanya duduk diam di rumah. Setiap hari, ia bangun lebih pagi daripada anggota keluarga lainnya, menyapu halaman, merapikan rumah, memasak, bahkan kadang menjemput cucunya dari sekolah. Meski sudah dilarang oleh Dinda, dan Dinda sangat menyayangi ibunya, tetapi kadang merasa khawatir dan jengkel karena ibunya tak pernah mau diam atau beristirahat. Nah, inti dari masalah kasus ini, Bu Lastri yang sudah berusia 72 tahun mengalami beberapa perubahan setelah kehilangan suaminya dan tinggal bareng anaknya Dinda. Meskipun udah tua, Bu Lastri nggak mau diem aja di rumah. Dia tetap mau aktif, tapi aktivitas yang berlebihan juga bisa punya dampak buruk buat kesehatannya. Adapun perubahan fisik yang dialami Bu Lastri, yang pertama, Bu Lastri yang dulunya aktif sekarang masih banyak bergerak, mulai dari nyapu, masak, sampai jemput cucunya dari sekolah. Walaupun niatnya baik, tubuh lansia itu juga butuh istirahat. Jadi terlalu banyak bergerak bisa bikin mereka menjadi capek, bahkan bisa cedera ringan. Perubahan kognitif dan emosi, Bu Lastri khawatir kalau dia nggak bergerak nanti cepat pikun. Itu wajar karena di usia tua banyak orang yang khawatir soal daya ingat yang mulai menurun. Bu Lastri juga pengen tetap merasa berguna di rumah, apalagi setelah suaminya meninggal. Ini jadi cara dia biar gak ngerasa kosong. Sedangkan dari sisi emosi, kehilangan suami tentu bikin Bu Lastri merasa kesepian. Jadi dia coba tetap merasa dibutuhkan dan terhubung dengan keluarganya. Perubahan psikososialnya, Bu Lastri berusaha tetap bantu-bantu di rumah supaya enggak ngerasa berguna. Tapi Dinda kadang khawatir, Dinda sayang sama ibunya, tapi dia juga khawatir karena Bu Lastri gak mau istirahat. Bu Lastri gak mau kehilangan peran sebagai ibu dan nenek, jadi dia tetap aktif, tapi Dinda ingin ibunya lebih santai dan jaga kesehatannya. Intinya Bu Lastri meski sudah tua masih aktif biar gak ngerasa kehilangan peran dan merasa berguna, tapi juga harus berhati-hati karena kebanyakan aktivitas yang bikin ia kelelahan. Nah, selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Masa dewasa akhir yang biasanya dimulai pada usia 60 tahun ke atas merupakan tahap kehidupan yang ditandai oleh banyak perubahan dan tantangan, baik secara fisik, psikologi, sosial, maupun emosional. Masa dewasa akhir bukan sekedar masa penurunan, tetapi juga bisa menjadi masa penuh makna jika didukung dengan perawatan yang baik, komunikasi hangat, dan penerimaan diri.
Keluarga dan lingkungan sekitar memiliki peran penting dalam membantu lansia menjalani usia tua dengan martabat, kesehatan yang optimal, dan kehidupan yang tetap bermakna. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.